Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 6 Maret 2024, Pekan ketiga Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Ulangan, bab 4, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 5, ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hukum dan peraturan yang ada di tengah hidup manusia tentu dibuat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Hal ini juga sebenarnya berlaku pada hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk bangsa Israel. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, hukum ini dimanipulasi oleh kelompok tertentu demi kepentingan mereka. Inilah yang ingin diluruskan kembali oleh Yesus. Kehadirannya adalah untuk membuat hukum Taurat kembali kepada hakikatnya, sehingga menjadi sempurna. Apakah kita termasuk orang yang sudah memanfaatkan hukum Tuhan demi kepentingan kita sendiri? Sekarang waktunya memperbaiki situasi itu. Apa itu hukum Taurat? Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19 berbicara bahwa ia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi hendak menggenapinya. Apa hukum Taurat itu? Hukum Taurat dikenal sebagai Torah dalam tradisi Yahudi
yang merupakan hukum dan ajaran agama yang terdapat dalam Pentatek, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 3 jenis hukum Taurat, yaitu hukum moral, hukum seremonial, dan yudisial. Hukum moral ialah hukum kodrati yang menuntun manusia ke arah kebaikan. Hukum seremonial adalah suatu ekspresi yang mampu menunjukkan perbedaan antara sesuatu yang sakral dari yang duniawi berdasarkan hukum kodrat. Hukum yudisial adalah peraturan yang menetapkan hukuman atau sanksi agar peraturan lainnya dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Penggenapan hukum Taurat yang dimaksud oleh Yesus ialah kedatangan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Ia datang sebagai Mesias, yang mana hukum-hukum itu merupakan bentuk persiapan agar manusia siap memperoleh keselamatan yang datang dari Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Rahim, sabdamu hari ini mengajarkanku untuk setia pada perintah-Mu agar layak masuk dalam kerajaan Allah. Curahkanlah damai dan sukacita dalam hatiku untuk menjadi saksi kebenaran Injil-Mu. Kobarkan jiwaku untuk mengalami setiap anugerah penebusan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.